Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky Gerung kemarin hari Kamis tanggal 11 Oktober atau sehari setelah Hari Pahlawan, salah satu sahabat kita, Densi atau Jumhur Hidayat divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini vonisnya sama nih dengan Sagan dan Nainggolan, tuntutannya beda-beda, tapi vonisnya sama. Kelihatannya sudah dipatok, karena kalau dia misalnya seperti Saganda maupun Jumhur ini divonis lebih ringan atau dibebaskan, kan mereka sudah akan ditahan gitu. Jadi mau nggak mau harus kena vonis lah, kira-kira gitu ya. Iya, karena vonisnya memang dibuat sama, udah dibuat di komputer. Jadi vonisnya ini vonis animasi juga, vonis animasi. Iya, udah dibuat duluan. Rencananya udah selesai tuh, selesai di komputer, maka perkara yang sama diputuskan dengan cara yang sama. Itulah. Pengadilan animasi juga, pengadilan animasi, karena nggak tahu siapa yang terdakwa, masalahnya apa itu soalnya. Kenapa saya ngomongin animasi terus ya? Karena saya jadi ketawa-ketawa kalau ingat animasi, karena ada seorang presiden diledek sama gubernur nih gara-gara animasi. Ini kan Pak Jokowi memposting rupanya di Instagramnya animasi jembatan di Papua. Jembatannya udah lama jadi, tapi kemudian dia ceritalah bagaimana kerennya jembatan itu dibuat oleh anak Indonesia, dikirim ke Indonesia Timur, dan dia memberikan tebak-tebakan. Dan kemudian Ridwan Kamil menyatakan, itu di mana jembatan itu, kata dia, adanya di komputer karena itu animasi. Iseng nih Pak Capres, bisa nggak nyapres nih Ridwan Kamil tahun 2024 kalau begini. Ini bagus nih, Kang Emil menghibur kita, karena pasti Kang Emil nggak dapat restu dari istana nih, itu masalahnya. Bayangkan misalnya kalau Ganjar yang bilang begitu, ini animasi tuh, oh udah dia selesai dia. Tapi mungkin Ganjar nggak nyampe di situ imajinasinya, kurang bisa nyampe, karena terlalu bergaul kerakyatan itu. Kalau Kang Emil kan dia dosen, jadi bagus dia kasih satir-satir kecil, dan kita semua senang itu. Dan sampai dilanjutkan itu animasi di komputer itu yang punyanya siapa? Itu animator. Jangan-jangan presidennya juga masih animasi itu, karena belum ada wujudnya. Mungkin Kang Emil putus harapan karena Pak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, bilang bahwa kalau sampai kemudian konstitusi mengizinkan, untuk Nasdem akan dukung Pak Jokowi sampai 3 periode. Ini kata-kata, saya kira kata-kata bersayap ini kan, itu kan if kalau diizinkan konstitusi. mulai rame ini yang begini-begini. Saya kira Kang Emil kan periodenya masih panjang itu, dua kali pemilu lagi masih berhak dia untuk nyapres tuh. Jadi sangat bagus kalau Kang Emil ini dia ambil posisi sebagai intelektual. Karena saya lagi promosikan intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Nah, tanda dari seorang intelektual dia mampu untuk membuat imajinasi itu dan membayangkan bahwa hal-hal yang sifatnya animated, animasi itu juga berguna sebagai peralatan politik. Karena kan sistem politik kita juga sebetulnya nggak pernah diwujudkan secara konkret. Demikian juga Pak Jokowi juga, seluruh kemampuan dia untuk menghasilkan revolusi mental ternyata cuma sebatas animasi doang tuh, nggak pernah terwujud yang namanya revolusi mental. Itu intinya. Nah, ini gara-gara Anda singgung soal revolusi mental, soal animasi dan sebagainya, ada wartawan senior. Ini kebetulan senior saya juga memang, Farid Gaban, ya pernah di Tempo, di editor ini. Saya kenal banget karena memang senior saya, dan dia menyatakan bahwa dia dulu terpukau. Nah, ini yang menurut saya agak terkejut ketika dia dulu mengaku terpukau dengan slogan Pak Jokowi berkaitan dengan revolusi mentalnya ya gitu. Dan yang kemudian yang mengagetkan, ini dikomentari
pendek oleh Bu Susi, terusnya me too Pak, gitu. Saya juga Pak, kata Bu Susi, ini apa maksudnya Bu Susi ini? Ya, Farid Gaban, wartawan senior yang tentu di awalnya berupaya untuk memahami ide dari Presiden Jokowi untuk mengaktifkan karakter bangsa. Karena itu revolusi mental memang harusnya menjadi landasan kalau kita mau membangun manusia, ya itu namanya membangun karakter. Tapi kan bukan karakter yang dibangun kan, yang dibangun infrastruktur. Jadi itu akibatnya tuh, karena infrastruktur diandalkan maka karakter tertinggal itu. Jadi saya kira Farid Gaban bagus, akhirnya dia menyadari kesalahan dia dalam membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Jokowi yang gagal gitu. Nah, sebagai wartawan senior itu jujur itu mengatakan, oke, saya salah membayangkan. Tapi ada wartawan yang lebih senior lagi dari beliau di Tempo juga, yang sampai sekarang gagal melulu tapi nggak mengakui itu. Itu soalnya kan. Jadi saya kayaknya tahu deh siapa yang Anda maksud itu, tapi nggak usah pakai inisial atau apapun deh. Ya, itu intinya kan. Kenapa sih mesti ragu untuk mengatakan gagal kalau seluruh juniornya bahkan menyebut memang gagal. Ya, karena itu cover majalah Tempo selalu dalam upaya untuk mengingatkan kegagalan-kegagalan presiden. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita sebetulnya berupaya untuk kembali pada akal sehat, untuk ya kalau salah prediksi ya udah bilang aja salah, kalau salah mendukung ya bilang aja salah kan. Yang bahaya itu udah salah mendukung tapi berupaya untuk cari alasan yang makin lama makin ngaco tuh, dan alasannya juga ditertawakan oleh publik itu. Jadi keadaan kita di situ tuh, mau mundur tanggung, mau maju udah nggak bisa, ya udah jadi bulan-bulanan netizen aja, sang wartawan yang maha senior. Oke, tetapi saya kira jangan-jangan ya, Bung Rocky, kita aja yang salah penilaian itu, karena kan kemarin kita membahas tulisan Buya Saifi Marif ya tentang Pak Jokowi ya, mempertanyaan, dan kemudian kelihatannya seperti gayung bersambut nih, Presiden Jokowi hari ini memberikan suatu statement yang menurut saya juga akan mengagetkan. Kita ini katanya gampang sekali sih minder banget dengan orang-orang bule gitu ya, kalau ketemu orang bule mendongak dan terong-long, padahal kata dia ini, nah kenapa saya menduga ada kaitannya, karena kan kemarin Pak Buya Syafi'i bercerita tentang bagaimana Pak Jokowi sangat dihormati dalam forum internasional G20 gitu ya, dan ini juga disinggung oleh Presiden Jokowi bahwa menunjukkan bahwa kita ya bangsa ini, bangsa orang-orang lain, orang bule menghormati kita, kenapa kita sendiri yang jadi minder gitu. Ini saya jadi terpukul juga kalau Pak Jokowi yang mengingatkan kita ini hal seperti ini, Bung Rocky. Ya artinya pagi-pagi Pak Jokowi sudah disodorkan tulisan dari Pak Buya Syafi'i Ma'arif itu. Dan kelihatannya memang itu yang ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi. Kan selama ini Pak Jokowi nggak dapat sedikit pun penjelasan apa yang terjadi. Ternyata Buya Syafi'i sebagai salah seorang senior di bidang ideologi Nawacita kan sama aja dengan BPIP kan, menulis hal yang memang terasa sangat mendalam karena penuh dengan kontemplasi gitu, bahwa Pak Jokowi sebenarnya dikelilingi oleh animator-animator, kira-kira begitu kalau kita pakai bahasa sekarang kan. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah gagalnya Presiden Jokowi untuk membuktikan tesis dia bahwa bangsa ini harus direvolusi mentalnya. Kan sampai sekarang Presiden Jokowi nggak pernah melakukan revolusi mental, nggak pernah dia lakukan. Apa yang dilakukan adalah gunting pita. Yang digunting pita itu adalah beton, sementara mentalnya itu nggak pernah diperbaiki itu. Jadi memang kalau kita nilai, saya kira Farid Gaban betul. Kalau keadaan sekarang dinilai berdasarkan janji dan proposisi dan tesis dari Presiden Jokowi di awal, itu dia melakukan pembentukan manusia baru, itu namanya revolusi mental, nggak terjadi. Keadaan itu udah 7 tahun dan nggak ada. Itu yang menyebabkan kenapa mental bangsa ini tidak tumbuh, karena presidennya tidak mampu untuk mewujudkan apa yang dia proyeksikan kan. Jadi Presiden Jokowi seperti dikelilingi oleh cermin, lalu nari-nari sendiri dan merasa bahwa dia disambut oleh publik. Padahal itu bayangannya sendiri di cermin yang menyambut dia tuh. Itu imagonya begitu tuh.
apa namanya, bagian buruk dari kekuasaan selalu ingin minta pujian, kalau dapat pujian lalu senang, padahal sebetulnya yang memuji itu adalah cermin doang. Baru ada istilah apa istilahnya smoke smoke and mirror. Ya. Nah, keadaan kita juga masih di situ. Tapi udahlah, Pak Jokowi berkeluh kesah, itu sama dengan Pak Luhut berkeluh kesah, Erlangga berkeluh kesah, siapa namanya tuh, Erick Thohir berkeluh kesah. Jadi ini istana isinya keluh kesah doang, kan itu intinya kan. Padahal rakyat nggak peduli dengan keluh kesah itu, rakyat nggak pernah merasa minder. Rakyat justru merasa minder karena punya presiden yang setiap kali ada di luar negeri diolok-olok. Gitu. Kita juga marah pada luar negeri. Kalau diolok-olok di dalam negeri, udahlah itu urusan kita kan. Kita tahu Pak Jokowi perlu diasuh karena kapasitas konseptualnya kurang. Oke, kita perbaiki gitu. Saya berupaya untuk kasih masukan terus segala macam dan nggak berharap presiden berubah. Saya berharap generasi baru mengerti bahwa presiden tidak punya kapasitas yang cukup untuk memimpin. Bukan saya kritik presiden. Ini adalah pesan saya bagi generasi baru supaya jangan ulangi ikut dalam elektabilitas tanpa intelektualitas, kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi itu problem diri sendiri sebetulnya tuh, dan itu harus diselesaikan oleh Pak Jokowi sendiri. Kalau dia mengeluh ya orang anggap ya Anda memang tidak mampu, jadi mau diapain? Bangsa Indonesia ini nggak pernah merasa minder, dia minder justru karena lihat presidennya yang diolok-olok dunia. Kita marah karena dunia mengolok-olok Presiden Jokowi itu yang terjadi. Nah, bagian ini yang nggak disodorkan oleh apa namanya millennials atau staf khususnya, bahwa dia presiden diolok-olok di dunia. Yang disodorkan cuman tulisan dari Buya Shafi'i. Di situ kacaunya. Jadi nggak berimbang. Kasihan tuh presiden tuh tidak punya perbandingan antara persepsi dunia dan persepsi dia sendiri itu. Nah, persepsi dia sendiri disodorkan dengan cara palsu oleh punakawan-punakawan istana yang hanya asal Bapak senang. Itu buruknya kalau kita nggak punya oposisi. Itu kalau ada oposisi dengan jujur akan bilang tuh. Ya, itu sepertinya itu. Oke, kan Anda dalam beberapa pekan terakhir ini banyak melakukan perjalanan ke daerah dan kemudian Anda menyerap ya suara-suara dari daerah. Mungkin bisa Anda share lah untuk membantu memahami apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Saya dalam 2 minggu ini udah ketemu mungkin 65 tambah 70 300-an anggota DPRD di bagian barat Indonesia. Kemarin saya dari Kepulauan Riau juga ngobrol dengan mereka, wartawan juga. Dan memang dapat saya satu kesan bahwa daerah itu bergolak sebetulnya emosinya tuh. Karena merasa bahwa daerah itu, misalnya nih Kepulauan Riau kemarin tuh, Pulau Batam itu seluruh aset maritimnya, kan Batam ini 99% adalah laut sebetulnya. Tetapi hasil lautnya itu tidak boleh dieksplorasi atau dieksploitasi sebagai sumber PAD dari daerahnya tuh. Bahkan kapal bersandar yang harusnya bersandar di pelabuhan-pelabuhan Batam itu harusnya itu bisa tambah pemasukan, pajak apa namanya, pajak jangkar biasa disebut begitu. Itu diambil oleh pusat. Dan Kepulauan Riau hanya menunggu transferan dari pusat. Demikian juga Sumatera Barat itu nggak bisa generate PAD-nya sendiri itu. Karena dianggap ya udah itu DPRD nggak bisa buat aturan karena dia cuma bagian dari pemerintah daerah tuh. Jadi di daerah itu ada keresahan. Itu nggak ada urusan dengan partai koalisi atau bukan. Bahkan anggota partai koalisi di daerah itu beda pendapatnya dengan DPP-nya tuh. Jadi memang daerah ini nggak diperhatikan oleh pusat tuh. Nah karena itu kalau ada sinisme dari daerah itu pasti karena memang Presiden Jokowi tidak paham bahwa daerah itu ingin betul-betul otonomi itu dihargai itu. Itu intinya sebetulnya. Nah yang begini kan juga nggak masuk ke presiden, masuk ke saya tuh. Dan saya tahu bahwa itu jujur keresahan itu. Jadi kalau dibilang koalisi ini kuat di pusat, ya udah berantakan sebetulnya di daerah. Tuh nggak ada lagi koalisi di daerah. Semuanya merasa bahwa pusat itu mengkhianati janji-janji politiknya. Dengan kata lain, Presiden Jokowi itu kehilangan kehormatan sebetulnya di daerah. Saya bisa nangkap cara bahasa tubuh mereka itu anggota DPR bahkan dari partai pendukung agak nyinyir dan
ya berupaya untuk kasih semangat, tapi pompanya udah lemah gitu, sehingga kita tahu dia sebetulnya sudah terkapar. Nah, saya kira info Anda ini penting untuk disampaikan juga ke Bu Sri Mulyani. Ini karena ini ada satu forum beberapa hari yang lalu, Bu Sri Mulyani rupanya ada semacam ini kayak Departemen Keuangan mengajar gitu, dia bertemu dengan mengajar para siswa dan kemudian menjelaskan soal utang, dan di situ disebutkan bahwa secara tidak langsung pemerintah itu sudah mendapat izin dari rakyat, jadi yang dimaksud itu adalah para wakil-wakil rakyatnya tadi. Tapi jadi Presiden merasa ya kita sudah jangan dipersoalkan lagi utang karena sudah dapat izin dari rakyat. Tapi ternyata wakil-wakil rakyat dari daerah seperti yang Anda sebutkan suaranya seperti itu. Yang disebut Ibu Sri Mulyani kan DPR pusat. DPR pusat itu tidak memberi izin pada pemerintah. DPR pusat itu memang adalah pemerintah. Kan, kan itu pemerintah sering dianggap ya ini jangan eksekutif aja dong, ini kan juga hasil kreasi dari legislatif. Lah legislatif sama eksekutifnya sama, isinya partainya sama. Jadi itu bahayanya kalau orang seperti Sri Mulyani itu menganggap bahwa ada balancing di antara tiga kekuasaan itu, eksekutif, yudikatif, legislatif. Di dalam kekuasaan Presiden Jokowi nggak ada balancing. Jadi yang disebut persetujuan rakyat melalui DPR adalah kehendak pemerintah yang dimintakan persetujuan tanpa boleh kritik oleh DPR, karena DPR adalah asuhan dari presiden sendiri. Partai-partai pendukungnya itu yang ada di DPR. Jadi palsu juga keterangan Ibu Sri Mulyani. Nah, ini saya baca ternyata ini acaranya adalah Kemenkeu mengajar yang dihadiri ribuan pelajar dari 342 sekolah. Ini saya agak khawatir jujur saja. Karena bicaranya soal utang. Kalau dulu biasanya kan zaman dulu ketika orang belum terbiasa menabung, ada sosialisasi menabung. Ini ada sosialisasi berutang kan bahaya. Jadi mengajar pelajar untuk berutang. Ini bahaya nih. Salah pesannya ya. Kalau sampai nggak hati-hati Bu Menkeu, kemudian pesan yang ditangkap oleh para pelajar beda. Bagaimana cara yang pengutang yang baik. Dulu lagunya apa? Waktu kita anak-anak ayo menabung, sekarang ayo berhutang. Jadi ini sinyal palsu dan orang menganggap kenapa Sri Mulyani mesti curhat pada anak SMA itu bahwa ya kita berhutang tapi itu disetujui kan. Jadi yang kita sebut sebagai core self dari Sri Mulyani itu retak itu. Dia nggak tahu mau ngadu ke siapa gitu. Kan dia ngadu pada anak SMA itu. Ya anak SMA kan bilang ya itu utang ya dibayar Bu, bukan diceritain kalau soal hutang itu, dan kita akan bayar. Nah mestinya Sri Mulyani bilang bahwa hutang kita itu nanti akan membebani kalian tuh, milenials itu. Dulu Sri Mulyani juga yang mulai dengan uraian bahwa setiap anak Indonesia yang lahir di era pertama Presiden Jokowi itu sudah menanggung beban 30 juta satu anak. Sekarang mungkin udah 6 kali lipat. Jadi setiap bayi yang lahir menanggung beban 180 juta yang harus dia bayar sebagai bayi gitu. Ini yang mestinya diceritakan pada Ibu Sri Mulyani, mesti ceritakan pada siswa supaya siswa paham bahwa beban mereka itu berat itu. Jadi jangan cari keterangan yang enak-enak aja, udah disetujui, siapa yang setujui? Hutang itu tidak boleh disetujui oleh generasi sekarang. Hutang itu adalah beban generasi ke depan. Jadi yang mesti disetujui adalah generasi ke depan yang akan bayarkan. Nah, anak-anak SMA itu bilang, enak betul disetujui oleh nenek lu, terus gue yang mesti bayar gitu. Kan begitu nanti pembicaraan anak SMA, kan itu pinter-pinter loh mereka tuh yang langsung bikin WA gila tuh. Ibu Sri Mulyani, dia bikin utang terus dibilang udah kita setujui. Nah, kita baru milenial kok dan kita yang akan bayar. Nah, logika itu yang susah dipahami oleh kekuasaan. Anak-anak SMA juga kritis. Yang bikin TikTok itu semua anak SMA loh. Yang kritik Pak Jokowi, kritik Pak Luhut segala macam itu anak SMA semua. Iya. Saya banyak sekali belakangan ini mendapatkan kiriman-kiriman TikTok tuh. Saya sempat bagaimana caranya mengatasi ini, seperti air bah kan gerakan TikTok ini. Jadi saya kira nanti kalau kayak dulu kita ingat di pada Arab Spring gitu ya, dipicu oleh Facebook kan pada waktu itu ya terutama. Ini bisa jadi terjadi hal yang sama gitu, Indonesian Spring itu dipicu oleh tapi Indonesia nggak kenal Spring ya, Bung Rocky ya. Kita kenalnya apa ya? Bisa di TikTok kan, jadi perlawanan melalui TikTok. Dan itu betul-betul masuk sampai ke
mak-maknya pasti lihat, tuh tetangganya pasti lihat, karena ada kelucuan tapi ada kritisisme. Itu ciri dari the millennials yang menganggap bahwa ya kita nggak punya kemampuan untuk berpolitik, ya lakukan TikTok aja dengan cara TikTok gitu. Nah sekarang saya lihat ada cenderung ada pergeseran. Kalau tadinya kan TikTok ini hanya untuk, dalam kata bahasa ini, narsis gitu ya disebutnya ya, ada anak-anak muda yang narsis, remaja yang narsis, emak-emak yang narsis. Tapi belakangan ini saya lihat TikTok ini sudah mulai bergeser menjadi semacam simbol perlawanan, dan terutama dekonstruksi yang sekarang ini sangat menonjol mereka lakukan. Apapun narasi wacana yang dibangun oleh pemerintah, mereka dekonstruksi melalui TikTok. Ini cukup serius, dan saya kira ini salah satu hal yang menarik juga untuk diteliti, Rocky. Ya, saya kemarin ngobrol dengan 2-3 anak itu yang memang bikin TikTok bagus. Saya tanya, dari mana ide itu? Itu cuma hasil lucu-lucuan dengan temannya 3 orang itu, tiba-tiba ada idenya. Itu bagus sekali yang hutang belajar itu. Jadi mereka punya grup yang akhirnya mengerucut menjadi pos politik anak muda karena pandemi justru. Kan percakapannya kan terbatas. Jadi kita berpikir dulu bahwa ini anak-anak milenial ini karena pandemi nggak pernah belajar terus nonton Netflix melulu. Ternyata enggak. Mereka kan udah bosan nonton semua film mereka udah tonton, maka mereka bikin kreasi dalam bentuk animasi itu kan sudah animasi itu. Dan idenya itu dia dapat dari mereka sebut dari termasuk FNN tuh, bahwa itu kan FNN itu kan selalu bikin gara-gara itu. Jadi sumbernya begitu. Lalu mereka create. Jadi ada 3-4 akun publik itu yang mereka selalu pelajari, lalu mereka bahasakan melalui narasi TikTok mereka tuh. Jadi saya nggak tahu ini meluas ke daerah atau cuman ada pusatnya di Jakarta. Tapi ini anak-anak yang baru, ada yang baru lulus, baru diterima di universitas karena masih nganggur, maka mereka produksi TikTok gitu. Nah ini grup ini yang sebetulnya akan menandingi buzzer-buzzer yang cara membuat narasi itu buruk banget kan. Mereka ketawain tuh, kok begitu bikin narasi itu kasar banget, pakai TikTok dong gitu. Jadi TikTok itu adalah fasilitas oposisi baru yang dikelola justru oleh mereka yang tidak berpartai, yaitu the millennials. Yes. Oke, selamat menikmati TikTok. Saya kadang-kadang jujur saya sering terkejut melihat tiap mendapat kiriman TikTok, ada seorang sahabat yang rutin memberikan itu, dan saya kadang-kadang ini nggak pernah terpikirkan oleh saya gitu, gagasan-gagasan macam, dan ini muncul di mereka itu. Kalau dalam bahasa anak dalam banget. Betul. Gitu, dalam nih, dapat nih gua nih, gitu mereka temennya. Saya tanya tuh, bagaimana kalian tahu itu bakal sukses? Mak-maknya rupanya, kalau mak-maknya ketawa ya udah pasti sukses, maka dia upload aja tuh. Jadi ada kolaborasi antara mak-mak dan milenial ini untuk memproduksi satire melalui TikTok, dan itu keren banget. Itulah yang namanya animasi versi milenial. Oke, pesan pada para remaja yang sangat aktif di TikTok dan melakukan berbagai langkah dekonstruksi ini, kami jujur saja kami menikmati karya-karya Anda. Terus saya berkarya di tengah-tengah orang berkernyit melihat situasi bangsa ini, Anda bisa mentertawakan, bisa mengeledeknya dan membuat kita tertawa gitu ya. Yes. Jadi itu bukti bahwa bangsa ini nggak pernah tunduk itu. Bahkan mereka bisa lihat ke Presiden Trump kok. Jadi nggak mungkin salah tuh Pak Jokowi bilang bangsa ini feodal. Enggak. TikTok itu adalah bukti dari prestasi orang yang anti feodalisme. Karena TikTok adalah kemerdekaan. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Bye. Bye.